Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sobat-sobat RT, balik lagi di Ngajak Baik. Konten Ngajak Baik ini masih sama Ustadz Arif, sama Mas Andi Pradana. Kebetulan kemarin kan episode kemarin tuh lama ya pertanyaannya, dan kita masih banyak yang kita pengen tanyain ke Ustadz Arif, makanya kita lanjutin. Masih tuh, bajunya sama semuanya. Jadi kita mau berubah. Oke, kita mau nanya. Sebelumnya Mas Andi masih mau di sini atau mau ada pesanan-pesanan berikutnya? Ada pesanan-pesanan banyak tamu-tamu yang mau datang lagi, soalnya aku mau nyiapin kopi lagi. Siap. Ya. Terima kasih. Makasih Ustadz ilmunya. Siap, thank you. Aku bawa kopiku ya. Oke, Tat, lanjut ya Tat ya. Siap. Pengen tahu sih. Jadi hal yang paling penting apa yang bisa ditanamkan dalam parenting untuk Islam? Kalau tadi kan sebelumnya Ustadz ngasih tahu ke kita bahwa seorang orang tua harus belajar dulu, mengupgrade diri dan yang lain-lain. Nah sebenarnya tapi di Islam nih yang paling penting ditanamkan pada saat kita parenting, pada saat kita mengajarkan anak itu apa sih? Mas Iman, teman-teman, pertanyaan ini sebetulnya membutuhkan jawaban yang sangat panjang. Saya pikir nggak cukup. Jangan dulu kan. 1 jam, 2 jam. Oke, Waktu jangan yang panjang. dulu. Siap. Jangan dulu. Berarti Jangan kalau emang panjang, aku mau siapin kalau gitu konten buat Ustadz Arif bermonolog menjawab pertanyaan yang tadi. Ya. Jadi nggak jawab sekarang nih? Nggak usah jawab sekarang siap, ya, teman-teman. Nggak usah jawab sekarang yang ini. Siap. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi untuk yang pertanyaan tadi akan dijawab monolog oleh Ustadz Arif. Nggak apa-apa kan, Tat? Bersedia? Oke. Ya, insyaallah. Cek linknya di sini ya, di bawah apa namanya sih? Di bawah apa sih? Pak Editor, di bawah apa biasanya? Di bawah deskripsi itu ada link, nanti kalian lihat aja. Di situ Ustadz akan bermonolog untuk menjawab pertanyaan ini. Kita lanjut aja yang berikutnya, Tat ya. Siap. Tat, ini mungkin yang dialami oleh banyak orang tua zaman sekarang, keluarga-keluarga muda lah aku bilangnya. Kenapa? Karena di era modern sekarang ini kan anak nih berkembang menjadi lebih kritis ya. Ngerasa gak sih anak-anak kecil, anak-anak muda nih lebih speak up, lebih berani nanya dan yang lain-lain. Ini yang dialami saya masalahnya. Gimana caranya kita mengajarkan, menanamkan tauhid kepada anak di era modern? Kenapa saya nanya gini? Karena bukan seandainya, bahkan ini yang terjadi. Saya ngajak anak saya sholat, yang mana saat itu saya nggak pernah ngajarin dia sholat gitu. Pada saat saya berubah, pengen ngajarin sholat, kenapa harus sholat? Gitu kan? Ya karena kita pengen mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kenapa kan gitu? Saya sebagai orang tua kan pengennya punya jawaban ya, tapi saya takut salah jawab. Tapi kalau nggak jawab makin salah lagi gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan ke kami, Tat, para nyubi ini ya, Tat ya, gimana caranya kita mengajarkan, menanamkan tauhid kepada anak? Monggo, Tat. Masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah. Memang sebuah fenomena saya katakan. Begitu banyak anak-anak yang lebih kritis gitu. Mereka menanyakan sesuatu terutamanya berkaitan dengan agama, tauhid, ibadah itu kepada orang tua, yang memang kadang orang tua bingung untuk menjawabnya. Mau jawab tadi kata Mas Iman salah, nggak jawab, makin salah gitu. Karena orang tua harus memberikan jawaban itu. Karena kepada orang tua lah pertama sekali mereka harus mendapatkan jawaban-jawaban itu. Harapannya seperti itu. Makanya dalam kitab para ulama itu mengatakan bahwa ibu itu madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak. Orang tua. Jadi pendidikan terutama agama itu mestinya itu pertama sekali didapat dari orang tua. Berarti dari kecil. Dari kecil gitu. Nah, dari kapan pendidikan anak itu diberikan oleh orang tua? Sebenarnya dari sedini mungkin, bahkan dari 0 tahun, Bang.
Sebentar, tapi koreksi ya. Mohon maaf teman-teman kalau saya bodoh gitu ya. Saya pernah dengar bahwa kan kita seorang anak baru mulai sholat itu sebaiknya wajib sholat, bukan baru mulai sholat. Wajib sholat itu saat setelah akil balik. Berarti kan sekitar umur let's say 11-12 tahun lah ya. Iya. Berarti kan sih umur itu aja dong baru mulai diajarin atau gimana tuh? Diwajibkan atau disyariatkannya anak itu atau orang Islam itu di akil balig. Kalau laki-laki ditandai dengan umur atau mimpi basah, perempuan ditandai dengan ketika dia datang mens, bisa juga umur gitu. Ini waktu diwajibkan, tapi waktu pendidikannya dari awal. Oh, dikenalkannya. Pendidikannya dari awal agar dia sudah terbiasa, tumbuh rasa cinta, rasa senang. Kemudian dia bahkan menjadi kebutuhan dia gitu. Jadi mengenal Allah, beriman kepada Allah, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah dengan ibadah dia, dengan sholat dia dan lain-lain itu, dia sudah terbiasa dari kecil. Diberikan pendidikan itu oleh anak, oleh orang tuanya. Sehingga ketika waktu dia diwajibkan, disyariatkan, dia sudah tidak susah lagi, tidak berat lagi. Bahkan dia sudah mengerti, tahu, faham, dan bahkan bisa mempraktekkan itu dengan baik. Bacaan-bacaan, gerakan-gerakan, bahkan ilmu-ilmu tentang sholat itu sendiri dia sudah dapat dari sebelum akil balik. Ini yang diinginkan. Itu pengennya saya. Itu yang diinginkan. Itu pengennya saya. Cuman kan gimana ya saya ngomongnya sebentar. Kita tahu sholat subuh itu sesuatu yang paling berat ya, Tat, ya. Apalagi untuk seorang anak gitu ya, lagi tidur enak-enak jam 4:45, setengah 5 dia harus kita bangunin untuk sholat. Saya tahu itu kewajiban. Tapi sebagai orang tua tuh kadang saya ngelihatnya anak saya lagi tidur kemalaman nih kemarin, habis belajar gitu, pas bangun pagi, aduh, kok nggak tega ya. Nah, gimana tuh? Jadi kita sebagai orang tua dalam hal ini kita harus betul-betul menitik beratkan ilmu, nilai-nilai, ya kan? Apalagi sesuatu perintah yang memang wajib di situ kita harus memahami itu. Sehingga kita akan menerapkan itu kepada anak. Dan maaf, ada banyak cara untuk bisa, misalnya anak tidur membangunkan anak, banyak cara yang hikmah, yang lemah lembut dan kasih sayang. Sehingga dia bisa bangun dan mengerjakan sholat. Nah untuk itu Mas Iman, kenapa sedini mungkin dia diberikan, dikenalkan, dibiasakan pendidikan-pendidikan itu, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika dia sudah akil balik, dia sudah tidak perlu lagi kita bangunkan. Tidak perlu lagi kita bersusah-susah untuk menyuruh dia sholat. Supaya membangunkan dia sholat. Dia sudah terbiasa. Satu contoh, Mas Iman, ada satu kisah. Ada seorang anak yang dia mendapat hafalan 8 juz, bahkan 11 juz. Dari apa? Dari hasil mendengar ibu dia sholat tahajud setiap malam 1 juz. Jadi ibunya setiap malam bangun jam 2, jam 3 gitu, membangunkan anak ini dari bayi, Mas Iman, dari bayi dibangunkan, kemudian anaknya nggak ngerti apa yang mau dia lakukan, dia nggak ngerti bayi, mana sih bayi, tapi dia melihat, mendengar dan mengikuti orang tua dia gitu, dengan kadar anak tadi ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketika dia umur 8 tahun, 7 tahun, dia sudah mampu menghafal 11 juz. Bahkan 8 tahun? 8-7 tahun dia sudah menghafal. Karena dari bayi dia sudah dibiasakan bangun malam. Dan dia sudah terbiasa. Mungkin dalam setahun, 2 tahun tuh dia pasti bangun jam segitu. Secara automatically, badannya sudah, tubuh dia itu habitnya. sudah menjadi habit, terbiasa dia bangun di jam 3. Kenapa? Karena orang tua dia biasa. Inilah pentingnya kita mengenalkan mereka dari sedini mungkin, agar mereka terbiasa dalam menjalankan itu.
Ketika sudah waktu kewajiban mereka datang, mereka sudah tidak perlu kita capek-capek, marah-marah, susah-susah untuk menyuruh mereka untuk sholat. Mereka sudah terbiasa. Karena kan susah itu pada saat kita melihat ini sebagai kewajiban ya. Kalau masih melihat sebagai kewajiban berarti seakan-akan kita ada utang sholat nih, kita ada utang. Tapi kalau kebutuhan kan justru jadi kapan sih sholat lagi gitu kan gitu waktunya. Nah nilai-nilai itu yang perlu ditanamkan gitu. Dan ini kan tidak instan, tidak bisa praktis teman-teman. Ini perlu waktu yang lama. Dan itu tidak hanya untuk sholat doang dong ya. Tidak hanya untuk sholat. Semua aspek dalam Islam. Dalam kehidupan itu, dalam kehidupan di dunia ini itu harus diberikan oleh orang tua. Paling tidak dasar-dasar. Nah, nanti teman-teman bisa disaksikan nanti monolog ya. Nah, makin penasaran kan tentang apa saja yang perlu diberikan kepada anak. Nanti cepetan nanti, jangan sekarang, tunggu sampai selesai dulu video ini, baru kalian klik linknya. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang kritis tadi Mas. Iya. Gimana cara jawabnya? Orang tua ya. Iya, sebagai orang tua dong. Jadi pertama sekali Mas Iman, teman-teman, orang tua itu harus belajar, harus berilmu, agar dia bisa memberikan jawaban-jawaban kepada anak. Dan maaf ya, jawaban itu nggak boleh jawaban yang sesuai dengan logika kita, sesuai dengan pendapat kita, nggak boleh. Karena agama tuh sudah punya pakemnya gitu. Dan terkadang tidak sesuai dengan logika kita gitu ya. Bahkan nggak boleh. Maka untuk itu kita harus belajar dengan ulama. Dekati ulama, tanya kepada ulama, tanya kepada ustadz. Bagaimana sih menjawab? Dan ini tantangan buat orang tua. Orang tua harus belajar dengan tekun agar pengetahuan dia itu terupgrade, ya kan? Kemudian pengetahuan dia banyak sehingga bisa memberikan kepada anak. Dan banyak hal yang hari ini maaf gitu Mas Iman ya teman-teman. Ketika anak-anak bertanya gitu tentang misalnya tentang tauhid tadi, tentang sholat, kenapa kita harus sholat? Gitu ya. Sebelum saya ketahui tadi melanjutkan pertanyaan tadi, kenapa kita harus sholat? Kan ini pertanyaan anak gitu. Kenapa kita harus sholat? Kalau orang dewasa kita mudah menjelaskan. Sholat perintah Allah bro. Iya, tapi kan kalau sholat perintah Allah. Benar. Jadi harus lakuin. Kalau enggak dosa gitu. Iya. Ini orang dewasa mudah mencerna ini. Betul. Tapi kalau anak-anak belum tentu. Bakal banyak pertanyaan, kenapa gerakannya harus gitu? Betul. Kenapa harus wudhu? Kan gitu ya. Jadi orang tua harus memberikan jawaban yang logik, sesuai dengan taraf atau tingkat kepahaman anak. Harus hikmah, kasih sayang. Jadi harus diberikan dengan cara seperti itu. Dan harus memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sekarang. Misalnya contoh dalam sains, contoh di dalam ketauhidan, contoh di dalam ibadah gitu ya. Harus diberikan secara logik, masuk ke logik anak gitu. Logika anak tuh masuk. Satu contoh gini Mas Iman, dia tanya tentang sholat. Kenapa harus sholat? Kita harus menjawab bahwa sholat adalah perintah Allah. Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi kita. Dia telah memerintahkan kita perintah ini. Kita harus menjalankannya, melakukannya. Dan sholat itu kita mau sampaikan. Sholat itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah. Contoh kita bisa, anak saya namanya Yusuf gitu. Bang Yusuf, ketika Bang Yusuf dikasih coklat gitu, atau dikasih sesuatu yang Yusuf senang gitu, berharga gitu. Terus apa yang Yusuf katakan kepada teman Yusuf gitu? Dia katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya udah ngasih coklat gitu ya. Nanti kalau Yusuf punya, Yusuf kasih gitu. Yusuf, kan terima kasih ya. Sholat itu adalah bentuk atau rasa atau cara kita untuk menyapa Allah langsung. Menyapa Allah Subhanahu. Di sholat itu cara kita untuk menyapa Allah Subhanahu. Cara kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Yang apa Yusuf? Yang telah menciptakan kita tangan,
kaki, mata, telinga, menciptakan kita dalam kehidupan. Dan juga kenapa kita harus sholat? Kita juga bisa memberikan sholat itu adalah supaya menghindarkan kita dari segala keburukan. Maksiatan semuanya ya. Karena itu Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sholat Bang, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Orang yang sholat cenderung dia akan penyabar, penyayang, dia akan santun, dia akan berbaik kepada orang. Nah, kita juga bisa memberikan jawaban seperti itu, atau juga bisa jawaban yang sesuai dengan ajak dia berpikir gitu, bagaimana? Contoh seperti misalnya ngapain kita harus sholat gitu? Sholat ngapain? Sholat itu Yusuf untuk seperti misalnya ban dia kempes gitu ya, ban sepedanya kempes. Kalau kempes diapain? Dipompa gitu kan, dipompa. Oke, dipompa ya. Supaya apa? Supaya dia kenceng kan? Bannya bisa kenceng, bisa jalan. Bang, sholat itu untuk memompa hati abang. Biar hati abang bersih, nanti abang menjadi orang baik, orang sholat. Dia bisa mendapatkannya. Betul, masuk sesuai dengan logika anak. Ditanya, sholat ngapain Pak? Sholat itu privilege. Kita anak perempuan tuh ya udah, kamu kuliah tapi nggak usah tinggi-tinggi lah gitu ya.